Masuk lapangan tanpa izin ya. Oke, silakan keluar. Keluar. Aduh, keren. Wih, pemirsa. Sekarang aku lagi ada di Stadion Hugeng. Saya mau ketemu sama Mas Aldo ini, wasitnya yang tadi ngasih kartu merah. Thank you teman-teman ya, udah mau ngebantuin gimmick hari ini. Saya pinjam wasitnya boleh nggak nih? Oke, ini dia Mas Aldo, wasit dari Kota Pekalongan, wasit sepak bola dan juga futsal ya Mas ya. Kalau futsalnya udah di Liga 1 Nasional, udah di kasta kedua pertandingan futsal. Oke Mas, langsung aja kita ngobrol-ngobrol di tribun ya, sebelah sana. Oke. Come on, let's go. Aduh, bentar ya, lagi ngos-ngosan nih. Siap. Bang Aldo. Tadi pernah jadi pelatih ya, ternyata susah ya, apalagi saya gitu yang awam banget soal sepak bola, tapi keren sih. Lihat performanya wasit satu ini dan juga teman-teman Persib tadi, semoga sukses buat Persib. Siap. Sukses juga buat Mas Aldo. Amin. Oke Mas Aldo, aku mau penasaran banget bincang-bincang sama Mas Aldo. Saya ketemu Mas Aldo itu di Instagram gitu ya. Terus saya stalking, stalking Instagramnya, wasit nih, wih udah Liga Nusantara nih gitu kan, futsalnya, sepak bolanya juga udah melalang buana nih di daerah. Saya tuh kepo banget, sebetulnya Mas Aldo itu asalnya dari mana, kok bisa sampai di kancah itu, dunia perwasitan gitu, bisa diobrolin. Awal mula saya di perwasitan tuh waktu kuliah di UNES kan, di sana ada UKM, unit kegiatan mahasiswa. Ada yang voli, sepak bola, terus ada wasit. Wah, ini ada perwasitan, ini sepak bola, futsal. 2014 latihan ikut di UNES, latihan sampai benar-benar mateng ya. Terus ada penugasan dari Kombasnya. Dulu tugas pertama di UNES ya antar kampus lah. Nah, dari situ awal mulai wasit saya menyukai berbagai macam event, meningkat hingga sampai sekarang ke level nasional. Ya. Jadi bermula dari kuliah gitu ya? Tapi sebetulnya dari kecil memang sudah tertarikkah dengan dunia sepak bola atau gimana? Dari kecil udah tertarik dunia sepak bola. Dari kecil, tapi sempat mau masuk ke sepak bola karena almarhum ayah saya pelatih karate. Ikut karate aja. Oh gitu. Waduh. Such a different thing ya. Karate ke sepak bola. Sepak bola.
itu gimana pergolakan batinnya? Yalah, pergolakan batin lagi. Pergolakan batin. Itu awal mulai 2014 berarti saya masuk ke wasit karena saya nilai di karate hanya stagnan di situ prestasi saya. Di mana waktu itu di tingkat apa? Berarti di Jawa Tengah sampai nasional udah sempet, tapi karena yang junior-juniornya banyak yang naik kan prestasi juga menurun juga. Saya juga pernah koordinasi sama dosen juga, Pak gimana nih saya prestasinya gini. Ya udah, yang penting kamu ambil perwasitan aja buat kedepannya, wasit apa, karate apa ya. Saya milih ke futsal, terus ke sepak bola. Iya. Berarti memang waktu itu karena Mas Aldo sendiri udah merasakan kayaknya kok belum ada peningkatan lebih tinggi lagi di karate. Ya. Akhirnya memutuskan untuk diskusi-diskusi salah satunya sama dosen, ada yang nemulah kayak ya udah coba futsal. Ya, gitu. Ngomong-ngomong nih sebelum masuk ke futsalnya lagi nih, apa namanya Mas Aldo itu kuliah jurusan apa? Pendidikan kepelatihan olahraga. Oh jadi emang backgroundnya sudah itu ya, sudah olahraga banget gitu. Sempet itu nggak sih ngajar di sekolah gitu atau gimana? Sempet ngajar, tapi karena passionnya itu passion pelatih, jadi kalau ngajar tuh kayak kurang sreg gitu. Iya. Jadi emang karena udah apa ya, pengennya emang menjadi pelatih gitu ya, pengen lebih dekat lagi dengan olahraga, dan lebih bisa explore banyak gitu ya. Oke, jadi itu awal mulanya dan emang jurusannya itu juga jurusan olahraga. Terus tadi balik lagi ke sampai akhirnya memutuskan untuk pindah ke futsal itu tepatnya tahun berapa tuh? Itu tahun berarti 2014 akhir, terus 2015 mulai ditugasi di futsal. Oh, jadi 2015 akhir, gimana? 2014 akhir latihan, 2015 ambil lisensi futsal daerah level 3. Oh gitu, jadi apa namanya awalnya dari 2014, itu sudah mulai masuk, itu berarti ikut latihan-latihan. Itu latihan-latihan di mana Mas? Di kampus. Oh di kampus, jadi semuanya difasilitasi sama kampus gitu ya? Oke. Waktu itu kayak latihannya gimana sih Mas, bisa diceritain nggak sih? Kalau latihan dulu tuh latihan pergerakan, terus latihan sinyal, ya. Sinyal apaan tuh? Sinyal kayak pelanggaran direction free kick, pelanggaran sinyalnya gini, terus indirect, pelanggaran tendangan bebas tidak langsung, tangan di atas, arah ke mana? Oke. Terus ada offset juga, ya. Oh gitu, itu futsal ya? Futsal. Oke. Nah, saya mau tanya karena Mas Aldo ini juga bergelut di bidang sepak bola juga Mas. Ya, sepak bola saya mau tanya bedanya apa, tapi jangan dijawab dulu setelah pesan-pesan yang satu ini. Oke, tadi aku udah tahu ya, ternyata profilnya Mas Aldo itu dalam dunia olahraga itu cukup banyak. Dari mulai karate, kemudian akhirnya juga kuliah mengambil jurusan pendidikan olahraga, terus akhirnya memutuskan untuk futsal, dan juga jadi wasit sepak bola. Yang ada di benak saya sebagai seorang perempuan yang awam banget dengan hal-hal yang seperti itu, bedanya wasit futsal dengan wasit sepak bola itu apa Mas? Bedanya atmosfer pertandingan, terus pengalamannya juga menurut saya banyak di sepak bola. Karena pengalaman memimpin penting di dunia sepak bola. Nanti pengalaman memimpin di sepak bola, saat memimpin di futsal akan terbawa dengan suasana di sepak bola, jadi tekanan apapun di futsal udah biasa. Oke, jadi basicnya diambil dulu dari sepak bola? Iya, sepak bola. Gitu. Nah kalau secara regulasi gitu, apa yang harus dilakukan wasit sepak bola sama wasit futsal? Sesuai regulasi itu kalau wasit sepak bola itu regulasinya kan ada yang C3 daerah, C2 provinsi, C1 nasional, AFC, FIFA.
sama juga futsal tapi beda nama. Level 3, level 2, level 1, AFC, FIFA. Oke. Iya. Dan itu apa namanya dari kan itu udah beda tuh ya dari nama-nama lisensinya Ya. dan penyelenggara lisensinya juga beda ya. Kalau Beda. sepak bola Sepak bola dari langsung PSSI. sama PSSI. PSSI juga ya kita. Ya. Futsal dalam naungan PSSI masih naungan Tapi PSSI. federasinya Federasinya beda. apa namanya apa Mas? FFI, Federasi Futsal Indonesia. Oke, jadi kalau misalkan yang wasit futsal itu dari Federasi Futsal Indonesia tapi Ya. tetap di bawah naungan PSSI. PSSI. Kalau sepak bola langsung dari PSSI. PSSI-nya. Iya. Nah, boleh diceritain nggak sih Mas? Awal mula berarti ke mana dulu nih? Lisensi wasit futsal dulu apa lisensi sepak bola dulu kalau Mas Aldo itu dulu? Futsal dulu. Futsal dulu. Iya. Ini boleh diceritain dong dari yang pertama kali lisensi itu di mana? Pertama prosesnya? kali saya lisensi itu di Pekalongan sendiri. 2015 itu. 2015. Ya. Pekalongan ngadain, terus ada promo, pamflet. Ini ambil lisensi level 3. Pekalongan, oke, siap. Saya ambil. Alhamdulillah dapat subsidi dari pemerintah. Jadi murah lah. Berapa waktu itu? Waktu itu 500.000. 500.000. Ya. Itu kalau nggak lolos ya udah hangus gitu Hangus, 500.000 iya. hangus. Waktu itu langsung sekali jalan oke. Sekali jalan oke. Ya. Terus lanjutnya Terus ke level 2 saya ambil di Jatinangor, Bandung. Jatinangor. Ya. Level 2-nya. Level 2. Jatinangor, level 2 provinsi itu berarti. Jadi nanti kalau lolos berarti ikut turnamen tingkat provinsi. Iya, provinsi. Oke. Alhamdulillah lolos tes fisik sampai akhir kursus lisensi itu. Itu berarti 2000 berapa? Maaf. 17. 2017. Iya. Oke. Terus habis itu sampai ini Terus, ke level selanjutnya. Ketika 2017 sudah selesai ambil lisensi level 2 di Jatinangor, 2 bulan berikutnya saya ditugasi di Lenus, Jawa Tengah, langsung tugas. Jadi dapat lisensi langsung tugas gitu di Iya, provinsi. iya, tugas. Itu gimana pengalaman pertamanya? Pengalaman pertama di langsung Lenus, Jawa Tengah itu kan, wah biasanya di tugas daerah, ini langsung Jawa Tengah. Rada gugup juga pertama Jawa Tengah, tapi pertandingan dari 1 hingga akhir udah terbiasa. Oke. Iya. Waktu itu pertama kali wasit di Jawa Tengah, itu pertandingan antar siapa sama siapa? Berarti pertama itu antara Surakarta lawan Jepara. Itu yang benar-benar ketat tuh Jawa. Oh iya, gimana Iya. tuh ketatnya proses itu? Ketatnya banyak tensi tinggi, insiden, terus terjadi keributan lah. Tapi keributannya protes tidak berlebihan. Nah, dalam masih bisa ditangani. gitu ya. Iya. Oke, nah setelah di daerah kok bisa sampai ke level 1 nasional tuh gimana? Ketika ambil level 1 nasional berarti tahun 2019. Ya. Berarti ini sudah jalan 2 tahunan ya? Ya, 2019 saya ambil level 1 nasional di Purwokerto. Purwokerto. Nah itu level 1 nasional harus lulus tes fisik. Tes fisik. Apa aja sih kualifikasi fisik yang harus Berarti wasit? namanya kalau futsal tuh tes fisiknya yo-yo tes. Yo-yo tes. Yo-yo tes. Kalau sepak bola namanya interval tes. Interval Ya. tes. Bisa dijelasin dikit? Kalau yo-yo tes itu kan lari, sprint 20 meter, balik lagi, terus lari slide samping 15 meter, balik lagi, itu baru dihitung level 1. Ya, nanti sampai level 15. Jadi apa lari sprint yang nanti ada level 1, level Ya, 2. Oh, ya. saya pernah tuh di SMA nggak lolos. Ya. Oke, Kalau lanjut. sepak bola itu kan interval training. Jadi lari 75 meter, jogging 25 meter, lari lagi 75 meter, jogging 25 meter, baru hitung 1. Itu interval. Interval. Ya. Itu harus batas maksimal kalau wasit sepak bola itu level 15 sama. Terus setelah itu apa namanya pengalaman apa ketika mau masuk ke liga lagi level 1 nasional itu yang futsal? Pengalamannya berarti tugas Jawa Tengah juga tugas open turnamen untuk menunjang saya mengambil nasional. Alhamdulillah tercapai juga level 1 di Purwokerto lulus dengan sempurna.
ada itu nggak sih kayak kuliah IPK gitu ya? Kalau misalkan wasit Ya. ada nilai berapa gitu? Ada. Nah itu gimana Ada. Mas? Alhamdulillah memenuhi kriteria Heeh, sampai dapat apresiasi dari yang ngetes heeh. kursus level 1 nasional. Oh my god, itu ada jumlah nilainya bagaimana sih? Ada jumlah nilainya. Heeh. Kalau sempurna tuh berarti berapa tuh poin? Waktu saat itu nggak disebutkan nilainya, Oh, nggak disebutkan, hanya tapi disebut predikat. nama-namanya ya. Oh predikatnya sempurna gitu ya, dan sampai mendapatkan apresiasi langsung dari penguji level 1 nasional. Ya, Luar biasa, pengalaman punya Mas Aldo hebat banget, aku bangga sekali. Siap. Alhamdulillah menemukan Mas Aldo di Instagram gitu ya, dan akhirnya bisa bincang-bincang dan ternyata lebih dari ekspektasi saya gitu. Oke, itu di level 1 nasional. Dan ngomong-ngomong soal turnamen yang udah pernah diwasitin, itu apa aja sampai apa aja yang dari tingkat apa namanya daerah sampai Daerah. tingkat nasional? kalau daerah kan futsal berarti kayak Popda, terus daerah lagi kayak open turnamen Piala Wali Kota, terus ke provinsi, provinsi kayak Popda, terus Porprov, Porprov. ya, terus kayak open turnamen di provinsi, terus ke nasional lagi, nasional ada Linus, ya, Linus Nusantara, terus Liga Mahasiswa, terus ada Liga Open Nasional. Kemarin terakhir saya di UNJ dipanggil untuk membantu lah. Wih, di UNJ? Di UNJ? Ya. Oke, terus habis itu sampai akhirnya kemarin terakhir nasional Linus di Purwokerto. Linus itu berarti Liga Nusantara ya? Ya. Oke, Liga Nusantara. Kasta kedua Liga Pro. Kasta kedua. Ya. Oh, luar biasa. Setelah ini aku mau tanya-tanya soal, kan tadi udah banyak banget ya dari daerah sampai Liga Nusantara. Pengalaman paling nggak terlupakan ketika jadi wasit, entah pernah mau diajak berantem sama mainnya atau gimana gitu ya. Tapi jangan diceritain dulu setelah pesan-pesan yang satu ini. Siap. Oke, kembali lagi ke pembahasan tadi Mas Aldo, boleh di-share pengalaman-pengalaman paling nggak terlupakan ketika jadi wasit? Pengalaman nggak terlupakan ketika wasit seperti diprotes official kedua tim, ya, banyak tekanan ke wasit, terutama mental mesti ditekan. Ya, apalagi pemain, mesti tekannya mental ke wasit. Udah pinter pemain sekarang, mesti tekannya ke wasit dulu, biar wasitnya down. Nah, lama-lama kan nggak fokus tuh. Nah, sekarang wasit juga harus jeli melihat situasi pertandingan kayak gimana, ya memberikan keputusan. Yang penting wasit itu bisa manajemen pertandingan. Ya. Wasit yang paling penting bisa manajemen pertandingan, tetap ada di tengah-tengah gitu ya. Nah, kalau boleh di-spillin dulu yang paling bersih tegang banget antara official 1 sama official 1 itu ketika pertandingan di mana? Ketika saya pertandingan di Linus Jawa Tengah. Linus Jawa Tengah itu apa sama apa? Itu futsal berarti itu futsal. ya? Saya nggak menyebutkan timnya aja. Nggak boleh ya? Ya boleh. Dikit aja, nggak boleh? Nggak boleh. Nggak. Yang penting ketika itu ada kejadian pemain nggak sengaja ambil bola tapi tangannya nyikut. Tapi kan gerakannya emang gerakan lanjutan mau balik badan. Nah, nyikut, terus ribut di situ, keributan, terus wasitnya protes ke wasit, "Set, kok nggak lihat kayak gini-gini?" Waktu itu jadi wasit apa, utama atau? Utama. Ya. Karena kan posisinya kan balik badan, nerima bola itu kan gerakan lanjutan tapi nggak sengaja. Ya. Dan cetak gol. Kan rame. Oke, rame banget. Iya. Oke, terus habis itu gimana tuh? Putusan gol sah, tapi yang protes itu langsung deket. Kesenggol itu. Ya, protesnya berlebihan juga, tapi kan. Seberlebihan apa waktu itu? Berlebihannya emosi kayak umpat kata-kata, ini. Sampai berarti sering dong dapat kata-kata umpatan dari. Sering. Itulah wasit kerja kerasnya di situ. Wah, gila-gila. Aku kalau di situ
nangis deh kayaknya Ya. tadi aja bingung sendiri. Wasit itu salah aja disalahin, apalagi bener. Oh iya, wasit aja salah disalahin pasti, apalagi bener pasti ada Iya. salah-salahnya. Iya. Gitu. Oke, tapi sempat ada yang baku hantam nggak sih? Baku hantam pemain sempat ada, tapi tetap wasit kalau situasinya memungkinkan untuk memisah bisa. Tapi udah baku hantam, lihat aja kondisional biar keamanannya bisa. Nanti udah reda, diidentifikasi siapa yang mukul, nomor ini kasih kartu. Udah selesai. Oke. Nah, kalau misalkan dari Mas Aldo sendiri pernah kayak cedera nggak sih? Kalau cedera paling kayak kram setelah pertandingan. Misal pertandingan tensi tinggi, udah selesai pertandingan, mimpin di ruang transit biasa, mau pendinginan cooling down, ya, terasa kayak nyeri di sini paha, kayak tendonnya tarik. Itu tapi nggak yang sampai gimana-gimana Nggak. gitu ya? Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kalau apa namanya kan itu pasti berkaitan dengan stamina ya, apalagi latihan ekstra habis latihan tendon-tendonnya kayak ketarik apa gimana, Ya. itu tuh menjaga biar tetap stabil itu gimana sih setiap harinya Mas Aldo? Setiap hari latihan kayak di stadion ini jogging 30 menitan, Oke. terus kayak lari sprint, terus latihan pergerakan. Karena wasit itu butuh latihan juga, nggak cuma pemain. Betul. Iya, Iya. jaga Terus kondisi. dia bakalan ke tengah lapangan, Ya. ke pojok dan sebagainya Ya. gitu ya. Nah, kalau misalkan dari segi makan sendiri itu gimana? Makan juga dijaga, kayak pedes nggak terlalu dikonsumsi, Oh gitu. gorengan juga nggak terlalu banyak. Oke, berarti emang harus bener-bener dari semuanya harus dijaga gitu ya. Jaga, Dari ya. mulai olahraganya, makannya juga. makannya juga. Oke. Nah, ngomong-ngomong kan ini udah di level 1 nasional futsalnya. Ya, Itu harapannya ke depan rencananya ngapain berarti? harapannya ke depan semoga tahun depan bisa di Liga Pro Amin. sampai ke AFC FIFA. Amin. Ngomong-ngomong soal Liga Pro, berarti dengar-dengar udah tahun depan udah masuk ke Liga Pro. Insya Allah tahun depan. Wow, itu seleksinya kapan? Kalau seleksi kan kemarin pas Linus nasional dapat kayak apresiasi dari komisi wasitnya, kasih penghargaan. Gitu. Terus jaminan ke Liga Pro tahun depan? Insya Allah. Oh my God, aku nggak sabar banget lihat informasi selanjutnya tahun Iya. depan bisa ke Liga Pro. Ya. Pertanyaan soal wasit lagi nih yang berkaitan dengan Mas Aldo sebelum kita ngebahas tentang dunia sepak bola dan futsal. Itu gajinya berapa sih jadi wasit? Futsal sama sepak bola. Kalau nominal saya nggak mau nyebutkannya. Aduh, Nah, nggak boleh ya? Kan Iya. bisa memotivasi teman-teman. kalau kesejahteraan masih lebih tinggi ke sepak bola. Pemainnya. Eh, Oh iya, gaji. wasitnya. Oke, Ya, oke. gajinya. Kesejahteraan untuk gaji masih lebih ke sepak bola. Berapa kali UMR Kota Pekalongan? Ya, Nggak boleh bener Nggak nggak boleh. Tapi cukup bener-bener alhamdulillah cukup. bisa. Ini Bisa. ya, terus bisa nyemangati Mas Aldo gitu Ya, ya. Kalau mau informasi lebih lanjut bisa di MDM ya, Ya. ke Instagram wasit. semoga ada wasit-wasit junior yang lain bisa meneruskan jejak saya. Amin. Oke, jadi itu dari sepak bola intinya lebih naik sepak Naik bola banget. gitu ya. Tapi untuk nominalnya masih rahasia. Nah, kalau oke, saya mau tanya soal pendapat Mas Aldo tentang dunia sepak bola Indonesia sekarang versus futsalnya sekarang. Ya. Singkat aja. Sepak bola pandangan saya masih di bawah futsal. Karena futsal udah setiap daerah nasional prestasinya udah meningkat semua. Persaingannya udah ketat ya. Terbukti dari prestasi timnasnya sendiri. Futsal udah di 7 Asia, terus meningkat dunia 39 ya. Oke. Sepak bola masih di tingkat 100 berapa itu ya. Masih di bawah lah. Makanya sepak bola butuh pembinaan usia dini yang tepat lah. Berarti pembinaan usia dininya futsal sama sepak bola emang lebih intens futsal. Iya, karena kan futsal kan mencakup semua daerah kan punya lapangan futsal semua. Ya, banyak semua di daerah. Iya ya, disewa-sewain juga banyak, Ya banyak. gitu ya. Makanya latihannya kan
tempat futsal Iya banyak. nih, tim Batik TV juga setiap Kamis tuh mesti futsal, Iya. Mas. Jadi emang semudah itu sebenarnya Iya. futsal aksesnya ya. Sepak bola kan jarang lapangan desa yang bagus mana. Iya benar. Bisa dihitung lah ya kalau di kota atau kabupaten Pekalongan Iya. sendiri yang benar-benar proper untuk Proper. itu masih Dikit, dikit ya. iya. Oke, jadi emang diharapkan sekali dari seluruh elemen masyarakat baik pemerintah juga sama-sama fokus dalam dua olahraga yang sangat digemari Iya. sama kebanyakan orang ya. Cewek cowok tuh mesti kayak condongnya ke bola. Bola. Gitu. Jadi emang lebih harus konsisten di situ, intens di situ. Oke, satu lagi pertanyaan, saya pengen Mas Aldo kasih semangat buat teman-teman mungkin atlet sepak bola junior, Ya. futsal maupun wasit-wasit yang mau ambil lisensi dari daerah dari awal dulu berarti Ya. itu bisa kasih motivasi. Untuk yang mau menjadi atlet sepak bola ke kancah nasional, yang penting semangat, latihan, terus sabar dengan prosesnya. Jangan langsung ingin naik ke situ, tapi dia belum memenuhi kebutuhannya. Nah, untuk wasit juga sama, dari daerah dulu, ya, pelajari, sering latihan, apapun kesalahan, nggak apa-apa, yang penting evaluasi. Oke. Iya. Kesalahan nggak apa-apa, yang penting evaluasi, semangat terus. Semangat terus. Nikmati prosesnya Nah, ya. prosesnya. Emang benar banget sih, nikmati proses itu emang udah yang paling bagus banget buat karir kita, buat apapun yang ingin kita capai gitu ya. Semangat terus atlet sepak bola, atlet futsal, baik wasit, pelatih, semuanya kita harus sama-sama berjuang terutama dari Kota Pekalongan biar ada yang kayak Mas Aldo, bahkan ada yang lebih dari Mas Aldo ya Mas ya. Amin. Oke, itu tadi bincang-bincang seru aku sama Mas Aldo. Thank you banget udah diizinin masuk ke lapangan hijau. Siap. Sok-sokan jadi pelatih padahal nggak tahu apa-apa. Thank you sekali. Siap. Itu tadi Inpres episode kali ini seru banget. Mantap. Jangan lupa saksikan Inspirasi Prestasi setiap hari Senin ya. See you di episode selanjutnya. Bye. Bye. Salam olahraga.